Oke, selamat siang, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal cetak stiker. Pakai kertas apa yang murah dan hasilnya juga bagus. Ini banyak yang ditanyain, terutama buat teman-teman yang punya printer inkjet atau ink tank, atau yang lagi cari printer. Ya, kebanyakan yang punya online shop, pengen cetak sendiri stiker label, stiker pengiriman, atau juga mungkin bisa jadi usaha cetak di rumah buat cetak-cetak label atau stiker. Nah, di setiap video yang saya buat itu selalu saya merekomendasikan yang namanya tinta original, ya, tinta asli bawaan pabrik. Kenapa? Supaya printernya juga awet, printernya juga digaransi, dan juga teman-teman nggak usah pikirin, nggak usah pusing soal maintenance, karena semuanya itu di cover oleh garansi pabrik. Nah, seringkali banyak juga yang bilang kalau pakai mau cetak stiker itu harus ganti tinta art paper. Ganti tinta art paper. Kita lihat dulu ya, tinta art paper itu seperti apa. Coba kita lihat di sini. Tinta art paper itu banyak sekali modelnya, banyak sekali tipenya, dan ini semua bukan original. Ini semua merek-merek yang ada di luaran sana. Mereknya macam-macam, harganya juga bervariatif, kualitasnya juga kita nggak tahu, tapi yang pasti ini bukan tinta original. Oleh karena itu saya nggak pernah rekomendasi untuk saat ini karena saya nggak pernah coba, dan juga saya nggak mau bikin resiko nanti kalau misalnya diganti tinta non original, printernya itu rusak, headnya mampet, nggak dapat garansi, akhirnya harus ganti print head, harganya mahal 1 juta lebih. Nah, ini yang saya nggak mau. Jadi saya selalu ngajarin gimana caranya kita pakai tintanya selalu yang original, tapi tujuannya itu tercapai, ya. Nah, sekarang kita akan bahas seperti ini. Stikernya apa aja yang teman-teman bisa pakai yang hasil cetaknya bagus dan murah. Stiker itu macam-macam, ada stiker HVS, stiker glossy yang mengkilat, terus stiker polyposter, ada juga stiker vinyl, ya. Stiker vinyl inkjet ini stiker yang seringkali banyak yang dipakai buat teman-teman usaha cetak. Tapi juga banyak yang pakai stiker HVS, stiker glossy, jadi tergantung kebutuhannya. Nah, sekarang kita coba lihat ya yang namanya stiker polyposter. Nah, ini dia stiker polyposter seperti ini. Teman-teman bisa cek, ini semua bisa beli di online. Dia bentuknya lembaran, ada yang ukurannya A4. Teman-teman bisa coba ya, eksperimen beli beli kertas stiker HVS, beli stiker glossy, beli stiker juga yang polyposter, dan juga beli stiker vinyl inkjet. Vinylnya ini harus yang buat inkjet, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari stiker HVS. Untuk stiker HVS itu semua bisa dicetak pakai tinta original tanpa kita harus merubah settingan atau merubah tinta. Begitu juga dengan stiker glossy, karena ini semuanya umum untuk digunakan pada printer inkjet. Ini tidak terbatas pada satu merek, jadi semua merek printer itu bisa, mau merek HP, Canon, Epson, Brother, itu semua bisa pakai stiker HVS, stiker glossy. Dan juga untuk stiker chromo, ya, stiker chromo banyak juga yang bilang harus ganti tinta art paper. Nah, di sini yang selalu saya kasih perhatian, tinta art paper itu resikonya head mampet. Apalagi buat kita yang baru atau yang awam yang nggak ngerti, kita jangan pakai tinta art paper atau kita jangan gonta-ganti tinta. Kita pakai yang standar yang memang sudah direkomendasikan dari pabrikan. Ya, karena kalau pakai tinta art paper ini, kalau kita nggak cetak rutin setiap hari, itu otomatis resiko print head mampetnya itu lebih cepat. Ya, jadi perlu perawatan ekstra daripada kita menggunakan tinta dye. Dan yang pasti garansi unit itu pasti batal atau void. Itu yang kita nggak mau. Jadi pakai stiker HVS itu bisa, stiker glossy bisa. Nah, sekarang banyak juga yang tanya stiker chromo. Stiker chromo itu seperti apa? Saya ada kasih contohnya di sini, ya. Ini kita cetak stiker chromo menggunakan tinta original. Tapi stiker chromonya ini menggunakan stiker chromo merek Ignesia. Coba kita lihat di sini ya, Ignesia chromo. Nah, ini dia. Ini chromo stiker Ignesia, ya. Ini bisa digunakan untuk kita mencetak pakai tinta original. Nah, yang sebelah kanan ini ini stiker vinyl. Ini juga bisa, ya. Nanti teman-teman bisa coba tes print dan bisa dicoba supaya teman-teman punya pengalaman dan punya eksplorasi sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini yang kemarin sudah dites, ya, ini buat cetak label makanan. Jadi teman-teman kalau yang punya usaha atau yang memang misalnya mau punya usaha bisnis makanan, aksesoris motor, aksesoris handphone, ya, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya stiker vinyl.
Tapi kalau stiker kromo seperti ini juga bisa digunakan ditempel nanti di label makanan, bukan di label makanan, maksudnya di box makanan, atau juga ditempel di gelas seperti gelas plastik. Ya, di sini nanti saya kasih lihat lagi ada contohnya. Kalau misalnya kita pakai printer original itu mencetak seperti ini ya. Ini cetak stiker kromo. Terus ada juga misalnya di sini kita cetak ditempel ke, nah ini dia. Stiker kromonya ada yang transparan, ada juga yang belakangnya model putih seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai stiker transparan, itu dicetak, ditempelin di label di gelas plastik seperti ini. Ya, kurang lebih idenya seperti itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau punya stiker vinil, ya stiker vinil, itu teman-teman juga bisa beli yang namanya stiker vinil inkjet. Ini banyak yang dijual di online. Dan ini buat printer inkjet semua rata-rata bisa pakai printer dengan tinta original atau tinta dye. Dan kemudian teman-teman tinggal beli yang namanya laminasi. Ya, ini dia stiker laminasi, dia udah bentuknya seperti stiker, ukurannya A4. Tinggal nanti hasil cetaknya teman-teman laminasi aja. Itu membuat hasil cetaknya waterproof alias tidak luntur. Ya, kalau tadi pakai stiker kromo, ini nggak luntur. Ya tadi kita udah lihat videonya. Pakai stiker glossy juga nggak luntur. Kalau stiker HVS masih luntur. Tapi kalau teman-teman pakai stiker inkjet, itu masih bisa luntur. Tapi caranya kita bisa pakai yang namanya laminasi untuk supaya hasil cetaknya nggak luntur dan lebih awet. Ya, kalau stiker polyposter yang tadi kita kasih lihat di sini, ini juga hasil cetaknya bagus, doff. Tapi dia memang masih bisa luntur. Jadi kalau misalnya mau lebih awet, kita bisa laminasi. Jadi tujuannya itu ketemu ya, atau bisa kita cetak stiker, kita bisa usaha cetak. Dengan alternatif kita bisa pakai yang namanya laminasi. Dan juga kalau memang nggak perlu laminasi, alias kita lihat nih, misalnya kita cetak stiker buat label pengiriman barang, atau misalnya cetak label buat buku anak sekolah, itu kan tidak terkena air. Jadi kita juga nggak perlu selalu harus dilaminasi. Jadi semua kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Ya, teman-teman juga bisa cek di YouTube, itu banyak sekali video-video yang tadi saya juga cek. Ini gimana caranya kita cetak stiker anti air menggunakan printer rumahan. Ya, jadi ini sama, mereka menggunakan yang namanya laminasi kalau menggunakan stiker vinil. Tapi tujuannya sama, itu bisa dibuat untuk bisnis dan usaha cetak teman-teman. Oke, hasil cetaknya akan bagus, mengkilat, glowing, dan juga warnanya akan rata. Jadi tenang, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, semua bisa dilakukan pakai printer di rumah dengan beli stiker yang murah dan juga hasil cetaknya bagus. Oke, itu aja yang saya mau kasih gambaran, saya kasih satu informasi ya supaya teman-teman juga udah bisa mulai belajar cetak, beli beberapa macam stiker, belajar eksplorasi sendiri, silakan di print, silakan dibandingkan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikomen, silakan share supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.